Assalamualaikum anak-anak. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya semuanya ya. Oke, kalau sehat berarti kalian harus mengucap syukur ya kepada Sang Pencipta karena kalian sudah diberkahi kesehatan anak-anak Ibu. Baik, anak-anak Ibu, kita pertama akan melakukan absensi dulu ya. Oke, Ibu akan absen dari yang pertama, Aryas. Hadir Ibu. Arin. Hadir. Lagi kamar kecil Ibu. Eko. Hadir. Vera. Hadir, Bu. Hadir. Haikal. Hadir, Bu. Iya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Nah, anak-anak Ibu, sudah sarapan belum tadi? Udah makan belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah makan berarti bisa fokus kan pembelajaran Ibu ya? Oke. Bisa, Bu. Iya. Siap, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebentar ya, Ibu share. Materi kita adalah pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan interaksi sosial dengan benar. Kemudian, siswa mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial dan ruang yang berbeda dengan benar. Kemudian, siswa mampu menjelaskan mobilitas sosial. Siswa mampu menganalisis pengaruh mobilitas sosial terhadap kehidupan masyarakat. Siswa mampu menyusun hasil pengumpulan data pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial dalam kertas karton sebagai media infografis. Kemudian menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial dalam media infografis. Salah satu manfaat yang dapat kalian ambil adalah kalian akan termotivasi untuk menjadi orang yang sukses. Seperti itu ya. Bu, maaf, Bu. Ya. PPT-nya belum berpindah. Oh, PPT-nya belum berpindah. Mohon maaf ya, sebentar. Tidak apa-apa, Bu. Sudah terlihat. Iya, baik. Kalau begitu. Iya. Ya, oke. Nah, anak-anak Ibu, di kelas 7 kalian sudah mempelajari mengenai interaksi sosial, ya kan? Nah, siapa yang masih ingat interaksi sosial itu apa? Seperti biasa, kalau yang bisa jawab Ibu kasih poin. Ayo. Baik, Udin, silakan. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Baik. Terima kasih, Bu. Pintar sekali Udin. Poin 5 ya buat Udin. Oke. Dapat poin 5. Benar sekali. Iya, benar sekali. Interaksi sosial itu hubungan timbal balik. Misalnya ya, antara Ibu dan Pak Udin. Antara Ibu dan Udin, ya kan? Itu adalah interaksi sosial. Antara Ibu dan kelas, ya. Antara Ibu dan semua siswa ini juga interaksi sosial. Berarti kalau kalian antara semua siswa ini, berarti kalian kelompok siswa kelas 8B ya. Nah, itu berarti interaksi sosial. Dan kelas 8B dengan kelas 8A melakukan interaksi juga, itu juga contoh interaksi sosial. Seperti itu ya anak-anak Ibu. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke. Nah, sekarang kita mengaitkan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Nah, sekarang Ibu mau tahu siapa yang tadi malam belajar nih mengenai IPS. Ibu sudah mengingatkan kan di WA kalau kalian harus belajar mengenai materi mobilitas sosial ya. Nah, siapa yang tahu mobilitas sosial itu apa? Ayo. Haikal, Ibu. Haikal. Siapa yang tahu mobilitas sosial itu apa? Iya, Bu. Iya, apa Haikal?
perpindahan seseorang atau individu maupun kelompok dari satu status ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Iya, pinter Haikal. 5 poin ya buat Kurang, Haikal. Bu. Saya jawabannya lebih bagus. Loh, tetap 5 poin ya kan? Poinnya nanti ditabung, Nak. Oh, Terus iya. kalau misalnya nilai KKM kamu kurang, poinnya bisa ditambahkan di situ, anak Iya, ganteng. terima kasih. Oke, iya sama-sama. Oke, nah benar sekali kata Haikal. Mobilitas sosial itu adalah perpindahan status seseorang, ya. Kita contohkan saja seperti Bapak Kepala Sekolah kita, Dr. Andes Agus Siswoyo. Sebelum beliau menjadi kepala sekolah, beliau itu adalah guru. Nah, guru di SMP 1 Longkali gitu. Karena kinerja kerasnya, ya, beliau diangkat menjadi kepala sekolah. Awalnya beliau menjadi kepala sekolah itu di SMP 6 Longikis. Kemudian di tahun ini beliau dimutasi menjadi kepala sekolah di SMP 1 Longkali. Nah, perpindahan status Pak Agus Siswoyo dari guru menjadi kepala sekolah adalah salah satu bentuk mobilitas sosial, yaitu vertikal ke atas. Sedangkan perpindahan Pak Agus Siswoyo dari kepala sekolah SMP 6 ke kepala sekolah SMP 1 merupakan bentuk mobilitas sosial yang horizontal. Jadi, kalau vertikal ke atas itu adalah statusnya naik, Nak, dari guru menjadi kepala sekolah. Nah, kenapa horizontal? Berarti kalau horizontal itu tetap sama-sama menjadi kepala sekolah, hanya beda wilayah saja, beda sekolah saja. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Ada Ibu. Pinternya anak-anak Ibu, senang Ibu tuh kalau kayak gitu ya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan penilaian kita di pertemuan kita kali ini ya. Nah, sudah tampak? Belum ya? Belum, Bu. Iya, bentar ya. Oke, sudah tampak ya? Iya. Oke ya. Nah, iya, ada rencana penilaian Ibu. Nah, ada 4 penilaian yang akan Ibu lakukan, yaitu yang pertama jurnal penilaian sikap. Ya, sikapnya itu dilihat dari apa, Nak? Dari spiritual, dari sosial, ya. Kemudian yang kedua dari observasi individu. Nah, selama ini Ibu mengajarkan memang tidak menggunakan PowerPoint. Jadi makanya sekarang Ibu menggunakan PowerPoint. Siapa tahu kalian lebih aktif, siapa tahu kalian akan lebih mau berpartisipasi seperti itu ya, lebih antusias di kelas. Kemudian ada penilaian yang ketiga, kuis. Nah, penilaian kuis akan Ibu berikan setelah di pertemuan kedua. Gitu ya anak-anak Ibu ya. Dan yang terakhir ada penilaian kinerja. Nah, kinerjanya apa, Bu? Nah, kinerjanya itu kalian melakukan presentasi, kemudian kalian membuat media infografis. Seperti itu ya anak-anak ya. Paham ya? Oke. Paham, Bu. Iya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai skema pembelajaran kita. Nah, Ibu menggunakan pendekatan saintifik dipadu dengan metode diskusi, kemudian metode ceramah dan presentasi. Kenapa Ibu masih menggunakan metode diskusi? Karena kita di pertemuan awal di negara-negara ASEAN, kita sudah melakukan diskusi tetapi tidak jalan seperti yang Ibu inginkan gitu ya. Oke, nah pada kegiatan ini kalian akan ada pertemuan pertama ini kalian itu melakukan kegiatan mengamati, menanya, dan mengumpulkan data. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, mengumpulkan data dibagi menjadi 2 pertemuan. Di pertemuan pertama kalian lakukan wawancara dulu ya. Nah, setelah itu nanti di pertemuan kedua kalian akan berdiskusi sama kelompok untuk menyimpulkan hasil wawancaranya ya.
Kemudian di pertemuan kedua nanti akan ada menalar dan mengkomunikasikan. Seperti itu ya anak-anak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Nah, kelompok 1 terdiri dari Haikal, Arin, dan Aryas. Kemudian kelompok 2 ada Eko, Vera, dan Udin. Kelompok 3 ada Yohanes, Kurnia, dan Maria. Nah, anak-anak Ibu akan membagikan LKPD dan bahan-bahan untuk pembuatan infografis. Nah, bahan-bahannya itu ada kertas karton, kertas cover, dan kertas memo. Seperti itu ya. Oke. Ibu, ada Ya. tanya Ibu, mau tanya Ibu. Silahkan. Infografis itu apa Ibu? Infografis itu nak, kita membuat yang sederhana aja ya Udin. Nanti setelah kamu dan teman-temanmu membuat memasukkan misalnya rumusan pertanyaan ya kan dalam kertas memo, tinggal kamu tempelkan saja di kertas karton seperti itu. Oke Udin, sampai sini paham? Paham Bu. Baik. Oke, silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya nak. Oke. Nah, Ibu akan ya sebentar. Iya. Nah, kita masuk ke kegiatan pertama. Nah, kegiatan pertama kita adalah mengamati. Ya, silakan kalian baca bahan bacaan kisah sukses Pak Anto di dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Oke. Silahkan dibaca, waktunya adalah 10 menit. Nah, silahkan ya anak-anak. Bentar ya. Bu, Pak Antonya mana? Sudah Ibu share ya. Ada di WA. Silahkan dicek ya. Dan Ibu juga akan share juga kok di sini sebentar ya. Ibu buka dulu. Oke. Nah, silakan ya anak-anak dibaca dulu kisah sukses Pak Anto. Kemudian setelah kalian membaca, kalian buat rumusan pertanyaan. Oke. Oke, sudah selesai ya membacanya ya. Sekarang kegiatan kedua. Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan teman sekelompokmu untuk membuat pertanyaan berdasarkan bahan bacaan yang kalian baca. Oke. Kemudian pertanyaan disesuaikan dengan materi kita hari ini. Misalnya nih, apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial? Apakah yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Siapakah yang di dalam cerita itu mengalami mobilitas sosial? Seperti itu ya. Nah, nanti setelah kalian sudah merumuskan pertanyaan, kalian tuliskan dalam LKPD atau di dalam LKPD dan dalam kertas koper maupun kertas memo. Nah, seperti itu ya.
Oke. Nah, untuk merumuskan pertanyaan, kalian bisa menggunakan 5W dan 1H. Gitu. 5W 1H itu apa, Bu? Misalnya, yang pertama itu what. What itu apa gitu. Nah, jadi apa yang terjadi pada tokoh tersebut seperti itu ya. Wow, siapa? Siapakah orang itu? Seperti itu. Di mana kejadiannya? Kapan terjadinya? Seperti itu ya anak-anak ya. Sudah paham apa belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Sudah selesai membuat rumusan pertanyaan? Belum, Bu. Iya, Ibu kasih sebentar lagi ya. Waktunya masih 20 menit kan. Jadi masih ada 2 menit lagi ya. Sudah lewat 18 menit loh. Ayo. Buatlah rumusan pertanyaan yang sebanyak-banyaknya kalian. Bisa 6, bisa 9, bisa 15, tidak masalah ya. Maksimal 15 saja tidak apa-apa ya, Nak. Jadi misalnya kan kalian tuh ada bertiga tuh. Nah, satu orang membuat 5 pertanyaan atau paling sedikit 6. Nah, 6 itu misalnya kalian bertiga, jadi satu orang itu 2 pertanyaan seperti itu. Tapi jangan sedikit banget ya. Kalau sedikit berarti kalian nanti menggali wawasannya juga sedikit, menggali informasinya juga sedikit. Jadi pengetahuan kalian juga bakal sedikit ya, Nak ya. Berbeda dengan kalau yang banyak kalian rumuskan pertanyaannya, berarti kan banyak informasi yang kalian dapat ya. Tentu berbeda nanti poinnya, tentu berbeda nilainya dengan yang merumuskan pertanyaan misalnya hanya 6 saja dengan yang 15 rumusan pertanyaan pasti akan sangat berbeda rumusannya. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang waktunya sudah selesai. Silahkan kelompok 1 membacakan rumusan pertanyaannya. Silakan kelompok 1. Halo, didengar suara Ibu? Dengar, Bu. Iya, Ibu takutnya Ibu ditinggal tidur loh. Ya kok, Bu. Iya, siapa tahu kan kalian tidur. Kasihan Ibu ngomong sendiri. Oke. Silakan kelompok 1 bacakan rumusan masalahnya. Kelompok 2. Masih belum selesai kan, Nak? Anak-anak Ibu. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah. Sudah. Apakah masih ada yang belum dipahami atau bagaimana? Susahkah? Boleh kok tanya sama Ibu. Jangan takut. Ibu lo nak makan orang. Oke, kalau sudah silakan Haikal biar jadi referensi buat kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan hasil diskusi teman sekelompoknya bagaimana tadi? Hasil rumusannya, rumusan pertanyaannya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial itu hubungan timbal balik berupa aksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Aduh, sayangku, Haikal. Ya. Yang Ibu minta itu sayang, kamu membuat pertanyaan, bukan menjawab contoh pertanyaan yang ada di depan, ganteng. Loh, soalnya yang ditunjukkan di PP pertanyaan itu. Ternyata belum paham ya. Maksud Ibu, kamu membuat pertanyaan bersama teman kelompokmu, seperti itu. Loh, sebentar, Bu, belum selesai. Baik. Tapi jawabannya sudah benar, Nak. Ya. Pertanyaannya,
sejak kapan kita melakukan interaksi sosial? Oke, betul. Silahkan lanjut. Pertanyaan kedua apa? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus melakukan interaksi? Oke, pinter ya kelompok 1 ya. Ayo kelompok 2, kelompok 3, jangan mau kalah dong. Mana suaramu, nak? Nanti hadiahnya permen ya, Bu? Oke, jangan takut. Saya bingung, Bu. Saya kelompok berapa? Ya ampun, Yohanes. Nggak fokus ya, Ya, nak? Yohanes. Siapa? Sama iya. saya. Saya salah Pak tempat duduk nih kayaknya, Bu. Yohanes. Aduh, Yohanes nggak fokus. Kenapa, nak? Nggak fokus? Ada pertanyaan, Bu. Iya. Saya udah siapin ada 2 ini. Ya, silahkan. Dibacakan pertanyaannya. Oke. Yang pertama, interaksi yang terjadi pada siapa tadi ya, Bapak? Pak Apa Anto. namanya? Nah, interaksi yang terjadi Pak Anto ini apakah meningkat, apakah menurun? Iya. Lalu yang kedua, status sosialnya Pak Anto itu dari awal kisah hidupnya sampai sekarang ada perubahan atau tidak? Oke. Nah, ini Mm-mm. itu baru 2, Bu, baru 2. Nanti ditambahin sampai yang lain, Bu. Iya, nggak apa-apa. Yang Oh, penting saya satu kalian sudah berusaha seperti itu. Iya, Haikal? Pertanyaannya, siapa nama lengkap Pak Anto? Nah, itu belum ditanyakan. Aduh. Mau tahu banget apa mau tahu aja? Haikal? Pakai banget, Bu. Oh, mau tahu banget ke Maria? Ya ampun. Nanti ya, Ibu jelaskan siapakah Pak Anto tersebut ya. Jadi pertemuan selanjutnya ya. Oke. Iya, Bu. Iya, cantik. Nah, bagus ya, sudah bisa membuat pertanyaan sendiri, ya kan? Selama ini kan Ibu terus yang bertanya. Kalian mengeluh, Ibu ini tugasnya banyak betul. Nah, sekarang kalian sendiri yang bertanya. Kalian sendiri juga nanti yang menjawab ya. Otomatis kalau gitu dong, ya kan? Seperti itu. Oke, kita akan lanjut di kegiatan selanjutnya. Ini masih sama anak-anak. Di kegiatan selanjutnya kalian juga masih harus merumuskan pertanyaan. Nah, bedanya adalah untuk di rumusan pertanyaan sekarang akan digunakan untuk kegiatan wawancara seperti itu ya. Jadi disimpan dulu nih pertanyaan yang ini di dalam LKPD dan kertas cover atau kertas memonya seperti itu ya. Disimpan dulu dan kita akan melakukan analisis di pertemuan kedua seperti itu ya. Tapi untuk lebih mudahnya bisa kalian baca-baca buku paket IPS ya di rumah nanti seperti itu. Nah, kita akan lanjut di kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan ketiga mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu dengan melakukan wawancara. Nah, kalian tugasnya adalah secara berkelompok membuat pertanyaan untuk melakukan wawancara gitu ya. Wawancara itu dilakukan oleh individu bukan kelompok. Jadi Ibu mau semua orang bekerja. Jadi nggak ada yang bergantung dengan temannya seperti itu ya. Nah, narasumbernya kalian tentukan sendiri. Boleh ayah kalian, boleh ibu kalian, boleh kakak kalian atau tetangga kalian seperti itu. Nah, kalau kalian mau juga bisa kalian datangi guru gitu ya, guru-guru kalian ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nanti hasil rumusan pertanyaan kalian tuangkan lagi dalam LKPD individu seperti itu ya. Di LKPD-nya ada ya di kolomnya itu, ada kolomnya ya di bawah. Ada kolomnya di bawah kegiatan ketiga, ada kolom untuk menuangkan rumusan pertanyaan. Silahkan sekarang berdiskusi bersama temannya untuk menentukan apa sih yang ingin kalian ketahui dari saudara kalian, dari
keluarga kalian maupun dari tetangga kalian, seperti itu ya. Oke, nah contoh rumusan wawancara. Ingat ya, ini contoh rumusan wawancara, bukan ini yang dijawab ya. Nanti salah paham, oke? Ya, contohnya rumusan wawancara itu pertama identitas. Nggak mungkin kan kita nggak menuangkan identitas siapa yang kita tanya gitu ya. Narasumbernya itu siapa gitu ya. Jadi kan otomatis kita harus menanyakan siapa nama ibu atau nama bapak seperti itu ya. Kemudian umur ibu dan umur bapak berapa seperti itu. Pekerjaannya apa? Jenis kelaminnya apa? Otomatis kalau jenis kelamin kan sudah tahu ya. Kalau ibu-ibu berarti kan ibu-ibu ya, perempuan berarti kan. Kalau laki-laki, kalau bapak-bapak berarti laki-laki seperti itu. Nah, pendidikan terakhirnya apa? Seperti itu ya. Ini contohnya ya nak ya, silahkan dibuat bersama temannya. Ibu kasih waktu 25 menit seperti itu ya. Silahkan. Oke. Kalau ada kesusahan tanya ya sama ibu. Sudah jelas, Bu. Baik, Kurnia. Oke. Tinggal 1 menit lagi nih. Waktunya selesai. Ayo. Sudah selesai kelompok 1? Kelompok 1? Kurang sedikit, Bu. Iya, Oke, kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 2 tadi itu Udin ya? Ya, Ibu. Iya. Aduh, saya baru dari izin ke musola Ibu, jadi makanya saya. Oh, Tadi, iya. Mohon maaf ya, berarti Ibu nggak lihat chatnya ya. Kalau tadi izin ke musola dulu, mohon maaf ya. Kelompok 2 ada Eko sama Vera ya. Sudah selesai kelompok 2? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tadi disuruh apa ya Ibu ya? Disuruh apa ya? Mungkin bisa dijawab. Oke, tadi Ibu itu meminta untuk membuat rumusan pertanyaan untuk wawancara Udin. Seperti itu. Nah, nanti wawancaranya dilakukan individu. Seperti itu, Din. Jadi semuanya bekerja. Nggak ada yang mengharap teman. Seperti itu ya. Oke. Bagaimana? Semua sudah selesai? Sudah selesai ya? Hanya membuat pertanyaan wawancara saja, Bu. Iya, membuat pertanyaan wawancara saja, Haikal. Nanti apa yang kamu buat bersama teman kelompokmu itulah yang kalian tanyakan ya. Paham ya? Paham, Bu. Baik. Sudah, Bu, sudah selesai. Oke. Iya, nanti kalau memang kalian ada kesusahan, kalian bisa WA Ibu ya. Siapa tahu Baik, ada Bu. yang ingin kalian tanyakan atau pertanyaannya, kok rancu sekali Ibu, itu pertanyaan saya ya. Oke, sekarang karena sebentar lagi mau jam istirahat ya anak-anak, siapa nih yang mau menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Silahkan. Ayo, mana suaranya? Ya, silakan Arif. Selamat siang itu.
Hari ini kita mempelajari mengenai mobilitas sosial. Ya, mobilitas itu merupakan perpindahan status sosial seseorang, baik sosial dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Pintar, hebat Arin, pintar sekali, Ibu bangga. Oke, silakan. Nah, anak-anak Ibu, ada lagi kah yang mau membuat simpulan pembelajaran? Saya, Bu. Iya, silakan Kurnia. Ya, jadi dalam pembelajaran ini kita belajar tentang kisah hidupnya Pak Anto. Nah, bagaimana Pak Anto itu tadi mencapai kesuksesan. Jadi mulai dari hidupnya yang masih dengan ekonomi yang minim sampai dia mencapai kesuksesan. Dari situ kita bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan Pak Anto tadi. Iya, benar sekali Kurnia. Seperti itu ya anak-anak ya. Apa yang disampaikan Arin dan apa yang disampaikan Kurnia itu benar sekali. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang apakah pembelajaran kita kali ini menyenangkan? Menginspirasi, Bu. Oke, apa Sangat yang perlu Ibu menyenangkan, Bu. lakukan? Karena udah pakai cara baru, pakai PowerPoint. Iya. Kalau kemarin Ibu ceramah terus, capek Bu. Iya ya, ceramah terus Ibu ya. Benar. Oke, apa yang ingin kalian lakukan di pembelajaran selanjutnya? Apa yang harus Ibu perbaiki? Gitu loh. Ada permainan, Bu. Oh iya, ada permainan ya. Oh, iya. Nanti ya Ibu akan mengkonsep permainan gitu ya dalam pembelajaran. Oke. Nah, sekarang tugas kalian di rumah ya anak-anak Ibu. Ibu mengingatkan kembali. Tugas kalian di rumah adalah melakukan wawancara dengan narasumber yang telah kalian tentukan. Kemudian nanti hasil wawancara kalian tuangkan dalam LKPD individu ya. Jadi LKPD individunya bisa dibawa pulang seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Nah, setelah itu tindak lanjut kegiatan kita di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti masih ada kegiatan mengumpulkan data. Jadi hasil wawancara tadi yang telah kalian lakukan bersama, maksudnya bersama narasumber gitu ya. Kalian akan diskusikan di pertemuan berikutnya ya. Berarti besok ya, di pertemuan besok kalian akan melakukan diskusi bersama teman-teman untuk menyimpulkan kisah hidupnya teman atau teman dari orang tua kalian sendiri maupun tetangga kalian seperti itu. Nah, setelah itu akan ada kegiatan menalar. Nah, tadi di rumusan pertama yang kita lakukan ya, di kegiatan kedua itu akan kalian lakukan lagi di pertemuan di kegiatan keempat gitu loh. Nanti kalian akan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Jadi kalian yang bertanya, kalian juga yang menjawab. Biar apa? Biar apa yang kalian tanyakan akan menjadi wawasan untuk kalian sendiri seperti itu ya. Kemudian nanti ada kegiatan mengkomunikasikan. Nah, ini kegiatan mengkomunikasikan itu adalah presentasi. Presentasi setiap kelompok. Nah, nanti dalam presentasi itu akan ada kelompok lain yang menanggapi. Nah, nanti kelompok 1 akan ditanggapi oleh kelompok 2. Kelompok 2 menanggapi kelompok 3 dan kelompok 3 menanggapi kelompok 1. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, baik, pintar. Nah, kayak gitu ya anak-anak ya. Setelah itu kalian bisa istirahat karena
lonceng sudah berbunyi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siwi. Selanjutnya Pak Ahmad untuk memberikan saran dan masukan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Siwi. Terima kasih Bu Fathia atas waktu yang diberikan. Untuk Bu Siwi secara keseluruhan dari kegiatan awal, pendahuluan, dan kegiatan inti maupun penutupnya sudah sangat baik menurut saya. Dan juga kelihatannya Bu Siwi ini termasuk guru yang favorit ya Bu ya. Pembawaannya kalem, sabar, dan senyumnya itu selalu senyum. Mungkin itu saja Bu, Mas, komentar dari saya, karena memang dari awal untuk Bu Siwi ini sudah baik sekali, medianya juga sudah bagus, dijelaskan secara runtut, pembawaan ke siswa itu sudah bagus sekali. Saya pun yang mendengarkan materinya itu materinya sangat masuk ke saya Bu, dan juga step by step-nya itu sudah baik sekali. Itu saja dari saya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya Pak Mahmudi memberikan saran untuk Bu Siwi, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Fathia. Baik, dari hasil observasi peer teaching yang dilakukan oleh Bu Siwi ini, saya hanya menambahkan ya, ini memang dari awal sampai akhir itu semua sudah dilalui dengan runut. Kemudian penyampaiannya juga sangat baik sekali itu ya. Saya sebagai observer terbawa sebagai siswa sampainya. Saking asiknya itu, luar biasa. Padahal tadi dari awal ada beberapa gangguan, anaknya, putranya tadi ya manggil-manggil, tapi bisa diatasi dengan baik. Masukan yang pertama, mungkin karena asiknya, masukannya saya ya untuk waktunya hati-hati nanti kalau sekarang kan enggak. Karena saking asiknya itu biasanya terbawa biasanya. Karena saya juga pernah gitu kan, saking asiknya dengan pembelajaran sampai lupa sama pembagian waktunya. Kemudian masukan yang kedua mungkin ini ya, bisa diklarifikasi kalau saya salah. Mungkin masukannya yang kedua itu adalah perlu pembimbingan dalam membuat rumusan masalah sepertinya. Nah, nggak tahu tadi ada pembimbingan apa enggak, karena menurut saya itu agak susah juga sebenarnya ya. Tapi kebetulan tadi muridnya pinter itu kan, jawab terus langsung buat pertanyaan dengan langsung, itu pinter sekali muridnya. Itu saja dari saya. Terima kasih kesempatannya buat saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Mahmudi. Selanjutnya saya persilahkan Bu Ana untuk memberikan saran dan masukan. Terima kasih Bu Fathia kesempatannya. Mohon maaf ini samanya Bang masuk di kelas. Pangapunten kalau rame. Tadi saya melihat untuk bagian pertama, meskipun tidak melihat secara keseluruhan, Bu Siwi di awal tadi sudah bagus, malah ini juga ya perjuangannya luar biasa. Ada suara di belakang yang manggil-manggil tadi. Kemudian kalau untuk pengajarannya sudah hidup ya, sudah hidup di pendahuluan, kemudian di kegiatan inti, dan sudah step-stepnya tadi sudah dari awal untuk menanyakan kabar, kemudian sudah disampaikan juga absen doa dan doa ya tadi untuk tujuan dan manfaat pembelajaran sudah
dijelaskan. Cuman ya memang itu tadi sama mungkin bukan saya ini untuk strategi waktunya mungkin kurang dimampatkan ya karena terlalu banyak interaksi juga, terus waktunya jadi akan bertambah mekar gitu, mekar karena asik juga ya, asik juga, terus ada sama anak itu juga kelihatan saya sekali, semua dipanggil saya, Mak, Gajah gitu, itu luar biasa ya yang membuat murid itu terasa lebih dekat gitu ya untuk nyamannya. Masukkan saja untuk materi. Jadi materi itu untuk materi pengaruh ini kan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas. Nah, di awalnya itu sudah ditanyakan kepada siswa. Nah, itu mungkin penegasannya, penguatannya ada di guru bahwa mobilitas itu bagaimana pengaruhnya interaksi sosial, itu saya kira penguatannya terutama penegasannya pada guru itu yang mungkin kurang ditambahkan gitu ya kalau menurut saya. Kemudian masalah kasus yang tadi sudah ada di LKPD itu saya tanya Bu, itu kan kasusnya itu berapa kasus Bu yang ditampilkan di siswa itu tadi? Untuk pertemuan awal Bu 1 kasus, karena nanti di rencana aksi 2 ada 5 kasus gitu Bu, sesuai dengan kelompoknya. Gitu. Oke, ya. Berarti istilahnya memang bisa Bu Dewi. Ya. Jadi awal istilahnya nggak ngaget, kita anak-anak kan mulai mengenalkan konsep dulu interaksi sosial dan mobilitas, kemudian baru di berikutnya itu harus ada lebih bervarian untuk kasus-kasusnya ya. Jadi kasusnya kalau bisa ya bervariasi, ada yang vertikal naik, vertikal turun, terus ada horizontal dan sebagainya. Mungkin itu juga. Terus mohon maaf yang di akhir tadi saya juga belum mengamati, sepertinya terlalu panjang untuk penjelasan. Ini ada penilaian gitu. Kalau dalam prakteknya sih kadang kita itu tidak bisa mensosialisasikan semua, seperti penilaiannya nanti sosial seperti ini, terus kemudian prosedur kita hari ini mengamati. Nah, itu kan misalkan itu kan sudah tercantum dalam RPP, cuman kita menyampaikan ke anak-anak itu langsung pengamatan, langsung kita sendiri yang tahu, maksudnya kita anak-anak diajak benar-benar mengamati, kemudian mencoba mengamati, terus kemudian menanya. Jadi sekarang menanya terus, maksudnya anak-anak terlalu banyak disosialisasi juga terlalu panjang gitu waktunya. Jadi mengefisienkan untuk manajemen waktu, saya kira mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu. Terima kasih Bu Ana atas saran dan masukannya. Jadi secara keseluruhan Bu Siwi sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Tadi walaupun ada kendala bisa mengatasi. Kadang-kadang itu kalau tidak siap bisa-bisa ngeblank. Mau ngobrol apa, padahal kan di awal tadi sudah berjalan enak, tapi ada kondisi di mana putra atau putri ya Bu Siwi? Kebetulan tadi Bu, putra-putri saya Bu yang manggil. Putra-putrinya sedang ingin diperhatikan. Nah, pembelajarannya Bu Siwi ini kan siswa itu diminta untuk merumuskan pertanyaan, kemudian membuat wawancara. Ada dua kegiatan yang sebenarnya mereka lakukan. Yang pertama adalah kegiatan berkaitan dengan artikelnya Pak Anto. Yang kedua adalah kegiatan yang berkaitan dengan wawancara di lingkungan sekitar. Nah, Bu Siwi tadi
mencampur dua kegiatan itu menjadi satu. Nah, itu bisa saja sih dilaksanakan kalau siswanya sudah terbiasa dengan diskusi dan pertanyaan seperti itu. Tetapi kalau siswanya belum terbiasa, sebaiknya disusun 2 LKPD yang berbeda. Satu LKPD yang untuk artikelnya Pak Anto sendiri, yang kedua disusun untuk LKPD yang mereka diminta untuk wawancara. Kan untuk waktu 90 menit saya rasa dengan pertanyaan-pertanyaan dan kegiatan itu bisa terlaksana asalkan Bu Siwi tidak terlalu banyak memberikan ceramah. Artinya aktivitas siswanya lebih besar, itu otomatis bisa. Karena kalau 2 kegiatan dilakukan, kan tadi setelah mereka membaca artikel diminta merumuskan masalah, melatih untuk membuat rumusan masalah, supaya nanti ketika wawancara mereka bisa membuat membuat pertanyaan dengan bagus. Hanya saja mereka berhenti di merumuskan masalah, tidak menjawab pertanyaan yang ada di kasusnya Pak Anto, sehingga kasusnya Pak Anto ini belum clear dalam artian apa yang terjadi di Pak Anto, apakah siswa memahami maksud dari artikelnya Pak Anto. Nah, itu kalau saran saya, diklirkan dulu yang pertama artikel Pak Anto itu dengan LKPD 1. Misalnya, ini bisa nanti Bu Siwi membimbing dengan yang pertama itu mereka diberikan pertanyaan untuk melihat pemahaman mereka. Artinya pemahaman terhadap bacaan, karena kan mereka belum tentu semuanya paham bacaan yang dimaksud, inti dari bacaan tersebut. Yang kedua, Bu Siwi bisa meminta siswa untuk merumuskan pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan. Nah, ini yang Pak Anto ini rencananya individu apa kelompok yang artikel pertama? Kalau artikel pertama, Bu, kelompok, Bu. Nah, kalau yang wawancara individu, Bu. Kalau yang kelompok itu tadi, kan mereka otomatis misalnya tiap siswa diminta menyusun 1 pertanyaan. Nah, itu bisa di kelompok itu di rolling menjawabnya. Kan tadi ada kertas, apa itu? Kertas memo dan kertas cover. Ya, itu nanti di rolling 1 kelompok itu, kemudian ditempel di situ. Misalnya pertanyaan, contoh Bu Siwi yang buat pertanyaan yang menjawab Bu Arin misalnya. Ya. Nanti bisa di rolling ke kanan, ke kiri, searah jarum jam sambil bernyanyi, sambil ice breaking, tapi ada maknanya kan juga bisa. Baik, Bu. Misalnya seperti itu di rolling. Terus nanti setelah itu clear, mereka berdiskusi di kelompoknya. Mereka setelah menjawab individu itu menjawab kelompok, kemudian menjawab di kelompoknya, kemudian ada waktu mereka untuk saling berdiskusi di situ. Dalam artian jawaban dari Bu Arin itu disampaikan ke teman satu kelompoknya. Ini pertanyaan dari Bu Siwi ini, jawaban Bu Arin ini. Nah, kelompok yang lainnya satu kelompok itu seperti apa. Nah, baru setelah itu mereka diminta untuk mungkin perwakilan atau apa untuk presentasi beberapa siswa dari kelompok. Kan kalau semua presentasi jelas waktunya tidak cukup. Tapi perwakilan yang lainnya sebagai kelompok yang menanggapi. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kemudian baru diselesaikan tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu misalnya mereka diminta untuk menyusun pertanyaan untuk menanyakan, mereka sudah tahu ya bahwa yang ini yang dicari adalah orang-orang yang mengalami kesuksesan. Dengan kisah Pak Anto itu tadi, maka mereka mencari kisah serupa seperti Pak Anto. Nah, dengan seperti itu, maka membuat pertanyaannya juga akan lebih mudah karena dalam pemikiran mereka sudah tahu, oh yang Bu Siwi minta itu saya mencari kisah-kisah sukses di sana. Nah, kalau dua kegiatan belum selesai, takutnya mereka nggak tahu maksud tujuannya Bu Siwi itu seperti apa. Nah, baru nanti mereka wawancaranya itu kan otomatis di luar kelas ya. Baru kemudian mereka, berarti itu tugas rumahnya ya, baru nanti di kelas diminta untuk mengumpulkan data, menyusun infografis. Nah, sebaiknya infografis, tata cara infografis, pembuatan infografis itu pembimbingan pada pertemuan kedua. Baik. Kan di kelas Bu Siwi setidaknya memberikan contoh beberapa gambar terkait infografis, cara membuatnya seperti apa, kemudian mereka diminta pertama kan hasil datanya mereka itu diminta untuk analisis, Bu. Analisis itu adalah bisa melihat
perbedaan dan persamaan dari beberapa siswa, terus kemudian dikelompokkan yang sama, dikelompokkan yang berbeda, itu yang paling sederhana. Misalnya contohnya sama jenis kelaminnya, atau pendidikannya, atau kisah suksesnya seperti apa. Kalaupun memang nggak ada yang sama, ya dikelompokkan berdasarkan apanya. Jadi nanti infografisnya itu misalnya satu kelompok 5 orang, kan kisah suksesnya ada 5, berarti ada 5 cerita kan inginnya Bu Siwi di situ. Tetapi mereka itu nanti poin apa yang harus mereka dapatkan. Misalnya bagaimana cara mereka meraih suksesnya, atau misalnya apa saja yang dilakukan, atau apapun itu harus dibahas dulu sebelum dibuat infografisnya, poin-poin yang akan ditampilkan. Atau kalau misalnya mereka belum terbiasa itu, berarti Bu Siwi mengarahkan poin-poin yang harus ada di infografis itu apa. Karena nantinya ya walaupun memang pada akhirnya wawancaranya akan mengarah pada poin itu, sehingga pertanyaannya itu akan menuju ke topik itu. Tetapi paling tidak dengan seperti itu mengurangi kebingungan siswa. Beberapa pengalaman saya yang mengajar di kelas pandemi, yang siswanya mahasiswa itu baru masuk pandemi itu, ya memang ada hal yang harus kita dampingi satu-satu, tidak bisa seperti kakak kelasnya yang kita lepas terus bisa, karena mereka tidak terbiasa. Kalau kelasnya Bu Siwi seperti itu atau tidak? Harus didampingi satu-satu. Sebagian bisa Bu, sebagian harus didampingi Bu. Nah itu, kalau yang didampingi satu-satu berarti topiknya ditentukan oleh Bu Siwi. Maksudnya topik itu yang ada di infografis itu apa saja, misalnya identitasnya, kemudian kesuksesannya itu apa, terus misalnya cara menggapai suksesnya. Jadi poin-poin yang ada itu sebagai panduan mereka, walaupun nantinya mereka bertanyanya, menyusun pertanyaan itu berdasarkan kalimatnya mereka sendiri, supaya nanti mereka bertanyanya juga fokus, tidak bertanya ke yang mana-mana. Seperti itu. Baru kemudian nanti Bu Siwi meminta mereka menginformasikan di akhir pembelajaran sambil memberikan penguatan terkait kisah sukses tersebut. Itu saran dari saya supaya clear satu kegiatan baru ke kegiatan lain. Berarti kan di Bu Siwi ini ada 2 LKPD sebenarnya. LKPD yang untuk pantau, LKPD yang untuk kehidupan sehari-hari. Ya satu-satu saja Bu Siwi. Kalau dibagi 2 kegiatan langsung jadi 1, nanti kan Bu Siwi inginnya pertanyaan yang di pantai itu dijawab minggu depan juga kan? Iya Bu. Nah itu waktunya sepertinya tidak cukup Bu. Kan mereka harus mengembangkan karya infografis juga. Iya. Jadi menurut saran saya diselesaikan hari itu juga, selesai yang kasusnya Pak Anto, baru mereka mencari kasus-kasus lain seperti kasusnya Pak Anto. Itu dari saya. Kemudian untuk rencana evaluasi mungkin diberikan poin-poinnya saja, apa saja yang dinilai, tidak perlu dijabarkan secara spesifik seperti itu. Walaupun di dokumen itu memang seperti itu, tapi di siswa kita tidak perlu menjelaskan secara spesifik. Terus kemudian nilai-nilai moralnya sudah ada. Terus Bu, kalau mungkin di SMA biasa ya panggil sayang nak gitu. Kalau nak mungkin biasa. Kalau di SMA agak SMP saya Bu. Oh di SMP ya. Memang mereka terbiasa dengan itu. Saya yang biasa Bu. Jadi tapi mereka juga terbiasa Bu, karena saya dari kelas 7 Bu begitu anak-anaknya. Oh, iya. Nah, memang gini, tingkat kedewasaan anak-anak itu kan berbeda-beda. Maksudnya panggilan itu biasanya untuk pembelajaran atau pendekatan pedagogik masih bisa dilakukan. Tetapi kalau untuk pembelajaran pendekatan andagogik, kalimat-kalimat seperti itu tidak bisa digunakan. Tapi kalau SMA kan masih SMP masih pedagogik, kalau SMA sudah beranjak antara pedagogik ke andragogik, sehingga agak kurang pas. Tapi kalau di SMP mungkin kalau kelas 9 juga agak hati-hati ya Bu. Mereka kan sudah Iya Bu, takut salah arti kan Bu. Ya maksud saya seperti itu, karena memang
Karena anak sekarang kan tumbuh lebih cepat dewasa. Iya, Bu. Ya, ya nggak apa-apa kalau misalnya mereka sudah terbiasa. Hanya saja itu kalau di pendekatan kita kalau pembelajaran itu kan ada dua ya Bu, paradigmanya. Ada pendidikan, ada paradigma andragogik yang untuk orang dewasa, sama paradigma yang pedagogik untuk yang anak-anak. Nah, yang untuk andragogik mungkin tidak bisa digunakan. Nah, itu biasanya anak-anak SMP yang kelas 9 itu sebenarnya masuk ke pedagogik. Cuman karena sekarang ini tingkat kematangan siswa secara psikologis itu lebih cepat. Anak SD zaman sekarang sama anak SD zaman dulu kan berbeda. Otomatis itu akan bergeser paradigmanya. Walaupun secara umum teorinya tetap yang andragogik itu mulai SMA sampai perkuliahan, yang pedagogik itu SD, SMP. Tapi kan sekarang bergeser. Jadi kalau ini kelas 8 ya? Atau kelas 9? Ya, Bu, kelas 8. Kelas 8 Bu. Masih mungkin ya, Bu. Kalau kelas 9 mungkin agak dikurangi. Karena memang bisa persepsi siswanya, siswanya bisa berbeda. Apalagi kalau yang sudah gede. Tadi Pak Haikal dipanggil sayang, itu gimana rasanya? Apa itu Bu? Enggak Bu, itu kadang kalau keluar tuh Bu, kalau pas lagi gemes sekali Bu sama siswa itu. Kan saya nggak mau Bu kalau marah itu kata jadi, aduh sayangku, sampai kayak gitu Bu. Jadi gitu. Kalau kan kalau kita ngomong banyak yang menikah SMP Bu. Memang banyak yang itu jelas itu. Oh ya kan, saya ini menggemaskan. Banyak yang menikah. Iya. SMP tempat saya itu banyak yang nikah, Bu. Sekarang siswa saja berkurang ini. Saya belum selesai. Tidak ada yang nikah. Saya belum selesai sudah nikah. Berarti kan kedewasaannya sudah tinggi, jadi panggilan itu agak susah. Mungkin agak dikurangi saja ya, Bu Siwi. Apalagi dengan lawan jenis. Tadi Pak Haikal langsung sempat grogi dipanggil sayang. Enggak Bu, itu memang Bu, kalau itu Bu, kalau pas lagi gemes saya langsung deg-degan. Saya tuh pengen marah tapi ditahankan, jadi aduh sayangku sampai kayak gitu. Biasa Bu, orang Kalimantan memang gitu Bu. Kalau udah akrab, udah kenal gitu dia panggilannya Bu. Rata-rata teman di sini gitu Bu. Oh, memang adatnya memanggil seperti itu. Iya, kalau udah gemes ya kayak gitu dia panggilannya sama teman-teman. Iya Bu, jadi nggak apa namanya, kita nggak pakai bahasa yang kasar kan Bu. Jadi yang kalau udah jengkel ya pakai aduh sayangku, cintaku kayak gitu. Jadi anak saya iya biasanya memang gitu. Sering itu. Kalau istri saya dengar, istri saya nggak bisa tidur. Kalau istri saya dengar, istri saya ngerti kok Bu. Pak Haikal, kejadian ini posting foto yang kemarin nih, bisa ulang nih. Ya memang banyak yang bilang saya ini menggemaskan Mbak. Jadi ya begitu. Enggak, bukan bapaknya yang mengemaskan, tapi tingkah lakunya. Karena kan tadi dimintanya apa, dia melakukan apa seperti itu Bu. Kadang itu gitu jadi kan sampai yang itu sampai gimana gitu Bu. Ya. Nah, mungkin itu saja sih Bu Siwi. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Siwi. Selamat karena sudah peer teaching.